Hai hai, jumpa lagi sama aku Fania di Jelajah Indonesia. Nah teman-teman tahu nggak sih sekarang ini aku lagi ada di mana? Ya betul, sekarang ini aku ada di kawasan Kota Lama, Semarang. Buat teman-teman yang belum tahu, kawasan Kota Lama ini disebut sebagai Little Netherlands loh. Dan Kota Lama ini disebut sebagai Kota Lama karena bangunannya yang bersejarah dan terlampau cukup tua. Yuk daripada kita penasaran nih ada apa aja sih di Kota Lama, yuk ikutin aku terus. Halo, selamat datang di Kota Lama. Kota Lama berdiri pada abad ke-17. Pada awalnya, kawasan Kota Lama ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan. Kawasan ini sangat banyak mempunyai nilai sejarah. Pusat dari kawasan Kota Lama sendiri berada di Taman Sri Gunting, sebuah taman yang terletak di jantung kawasan Kota Lama. Kota Lama sendiri menyuguhkan berbagai bangunan yang bersejarah, dan tujuan pertama aku kali ini yaitu mengunjungi salah satu ikon bangunannya, yaitu Gedung Marba. Nah ini dia Gedung Marba teman-teman. Aku sekarang udah ada di Gedung Marba. Jadi Gedung Marba ini adalah salah satu bangunan ikonik yang ada di kawasan Kota Lama Semarang. Dan biasanya dijadikan spot foto bagi para wisatawan yang datang ke kawasan Kota Lama. Nah untuk kalian yang lagi liburan nih ke Kota Semarang, jangan lupa untuk mampir ke kawasan Kota Lama dan berkunjung ke Gedung Marba ini ya. Gedung Marba sudah barang tentu menjadi bangunan dengan model serta desain yang menarik bagi para wisatawan saat tengah berkunjung di kawasan Kota Lama. Namun, tidak semua orang dapat masuk ke gedung ini. Karena usianya yang cukup tua, Gedung Marba ini ternyata masih aktif dipakai sebagai kantor sebuah perusahaan, sehingga hanya bagian depan saja yang bisa dieksplor oleh wisatawan. Salah satu keunikan Gedung Marba ini adalah dinding bangunan yang dominan berwarna merah bata. Tembok bangunan ini disusun dengan tatanan batu bata tanpa plester dan dicat dengan warna putih, sehingga nampak nuansa neoklasik di gedung ini. Dari bukti literatur yang ada, Gedung Marba yang kurang lebih telah berumur seabad ini dibangun dan dipakai oleh saudagar asal Jerman sebagai pusat bisnis perdagangannya, yaitu Martha Bajunet. Gedung ini juga diambil dari singkatan namanya, yaitu Martha Bajunet menjadi Marba.
tempat yang nggak boleh kita lewatin kalau lagi ada di kawasan Kota Lama, yaitu Semarang Contemporary Art Gallery atau biasa juga disebut GALSEM atau Galeri Semarang. Daripada penasaran, yuk kita masuk aja. Nah, jika kalian ingin berkunjung ke sini, cukup membayar tiket masuk seharga 20.000 per orangnya. Hal ini dilakukan untuk mengapresiasi kepada seniman yang hasil karyanya ditampilkan di Galeri Semarang. Dengan harga yang terjangkau, pengunjung bebas untuk menikmati pameran karya seni dan mengabadikan momen sesuka hati. Semarang Galeri ini adalah salah satu museum seni yang cukup terkenal dan sampai saat ini masih sangat populer di kalangan wisatawan, terutama para pecinta seni. Karya-karya seni yang dipamerkan di sini merupakan hasil tangan dingin para seniman handal dari seluruh penjuru Nusantara. Dengan desain interior yang modern dan bernuansa minimalis berwarna putih, tak sedikit bagi para wisatawan yang datang ke tempat ini karena tempatnya yang minimalis dan instagramable. Nah, museum ini yang berlokasi di Jalan Taman Sri Gunting nomor 5, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, buka pada hari Selasa hingga Minggu dengan waktu operasional pukul 10 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dulunya, pada tahun 1882, bangunan ini merupakan bangunan 2 lantai tempat tinggal Pastor Alfredsen dan tempat ibadah umat Katolik. Pada tahun 1933, Aitiong Hamkonsen, pemilik perusahaan asuransi pertama di Indonesia, menempati gedung ini. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini diambil oleh pengusaha pribumi termuka di Semarang Kaspirit. Dalam perjalanannya pernah disewakan sebagai gudang, dealer motor, kantor perusahaan besar farmasi Tempo, dan terakhir pada 1998 digunakan sebagai pabrik sirup fresh. Tahun 2007, pemilik Contemporary Art Gallery, Kris Darmawan, melakukan konservasi pada gedung ini. Akhirnya, pada tahun 2008, Galeri Semarang diresmikan. Selain itu, Semarang Contemporary Art Gallery ini memiliki patung yang berdiri dengan posisi yang tidak biasa terletak di belakang halaman samping kanan. Patung yang menggambarkan sosok manusia ini sering dikunjungi dan ditiru gayanya oleh pengunjung. Patung ini memiliki tubuh yang berlumur warna hijau dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rambutnya keriting, mengenakan kaos dan celana tanpa memakai alas kaki. Badan patung ini juga doyong ke kanan dengan 2 kaki yang rapat menumpu. Tangan kanannya terayun, sementara tangan kirinya disampingkan di paha kiri. Saking menariknya, para pengunjung tidak melewatkan diri untuk berpose di samping patung tersebut. Nah, tadi kan aku udah ngajak kalian ke Gedung Marba, terus juga melihat lukisan-lukisan di Galeri Semarang. Nah, sekarang ini aku bakal ngajak kalian ke Semarang Creative Gallery. Tempatnya mudah sekali kalian jangkau, yaitu tepat berada di belakang Gereja Beduk. Untuk itu kita langsung aja masuk kali ya, biar kita nggak penasaran lagi. Yuk ikutin aku. Semarang Creative Gallery adalah pusat perbelanjaan yang secara umum menampilkan produk lokal yang kaya akan kreativitas. Tempat ini merupakan tempat yang cocok bagi kalian yang suka terhadap produk lokal, khususnya produk di bagian budaya dan seni. Selain itu, galeri ini digunakan sebagai sarana seniman lokal untuk menuangkan kreativitasnya ke dalam berbagai media, baik itu seni rupa lainnya. Terdapat pula produk yang dijual belikan yang dibuat oleh UKM premium, tentunya dengan kualitas terbaik.
menjadi tempat pameran seni, Semarang Creative Gallery juga menjadi tempat yang ideal untuk pertemuan, acara sosial, dan acara lainnya. Nah teman-teman, aku berada di Taman Sri Gunting, tempat istirahat paling adem di kawasan Kota Lama Semarang. Untuk kalian yang udah capek keliling-keliling Kota Lama Semarang, wajib banget istirahat di Taman Sri Gunting untuk sekedar bersantai atau menikmati makanan kalian seperti yang udah aku beli ini. Pembangunan taman ini dimulai pada akhir tahun 1970 dan awal 1980. Namun, kala itu taman belum bisa diakses untuk umum. Taman Sri Gunting mulai direnovasi pada tahun 2001 dan 2004. Tahun 2001, Taman Sri Gunting mulai difungsikan sebagai ruang terbuka yang dapat dikunjungi oleh semua orang. Tahun 2004, renovasi kembali dilakukan dengan penambahan jalan masuk yang berada di 4 penjuru taman. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa menikmati keindahan taman yang menjadi salah satu ikon Kota Lama Semarang. Tahun 2017, Taman Sri Gunting diperbaiki dan dipercantik dengan beragam hiasan yang ada di taman. Pada masa sekarang, Taman Sri Gunting memiliki banyak fasilitas seperti tempat duduk di setiap sisi tamannya, lampu berhias, dan beragam spot foto menarik baik yang gratis maupun berbayar. Spot foto berbayar contohnya seperti kereta Cina, becak hotel, sepeda bunga, vas bunga, motor cantik, dan lainnya. Sehingga membuat Taman Sri Gunting ini menjadi ramai didatangi pengunjung untuk sekedar istirahat maupun berfoto-foto. Fania mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye bye.